Dulur, tayangan kali ini kita bahas mengenai kesadaran dan pengembangan diri nggih, mengenai jangan jujur jika tidak ingin hancur pada 4 hal ini. Monggo disimak dulur, barangkali panjenengan belum mengerti nggih apa yang harus diprivasi dalam hidup ini. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, apa yang akan saya sampaikan ini bukan berarti untuk mengajari Anda berbohong nggih, tapi lebih untuk memprivasi diri. Sesuatu yang tidak perlu diumbar, tidak perlu dipamerkan. Dan video ini cocok untuk orang-orang yang masih polos atau ibu, orang-orang yang suka pamer ataupun membanggakan diri supaya tidak menjadi bumerang bagi diri sendiri. Dan apa yang saya sampaikan ini cocok untuk orang yang mau berpikir ke depannya seperti apa. Apapun ajarannya, apapun agama dan keyakinannya selalu mengajarkan untuk jujur ya. Tetapi ada hal-hal yang tidak perlu kita harus jujur, dalam arti kita tidak perlu mengumbar atau lebih baik diam, karena ini bisa berdampak pada diri kita di kemudian hari. Kadang seseorang tidak menyadari dengan kepolosannya, dengan kejujurannya, dengan sesuatu yang suka dibagikannya melalui ucapan maupun tulisan, itu ternyata bisa berdampak pada dirinya sendiri. Dan saat ini banyak sekali orang-orang yang mempelajari karakter orang lain hanya untuk kemanfaatannya saja. Nah, supaya tidak dimanfaatkan orang lain pada orang yang tidak tepat, sebaiknya jangan pernah Anda jujur pada hal-hal yang sifatnya privasi seperti ini. Karena banyak sekali orang yang suka mengumbar dirinya sendiri pada orang yang tidak tepat. Baik dulur, apa saja yang menyebabkan jujur bisa membuat seseorang hancur? Di antaranya yang pertama adalah mengenai gaji. Terlihat sepele, gaji. Kenapa? Gaji yang kita miliki tidak harus kita tunjukkan atau kita pamerkan pada orang lain. Karena dulur, seseorang itu rata-rata selalu penasaran dengan gaji seseorang. Ketika kita jujur pada orang yang tidak tepat atau halayak umum, di mana ini berkaitan dengan dapur kita, ketika mengetahui nilai nominal gajinya, maka ini akan berpotensi membuat orang kalau nggak memanfaatkan bisa juga berpotensi untuk membungkam. Karena dari Anda sendiri yang jujur yang memberitahukan nominal gaji Anda. Berbeda ketika gaji Anda ditanyakan pada angket di sekolah, di mana di situ gaji orang tua diketahui supaya nanti bisa tahu, oh ini golongan orang yang mampu, biasa atau yang kurang. Jadi itu wajib jujur, Tetapi kalau dengan orang-orang yang tidak perlu, orang yang tidak ada kepentingannya dengan kita, tidak perlu kita mengumbar gaji kita, menceritakan gaji kita. Karena kalau nominalnya banyak, itu bisa membuat orang lain selain iri juga berpikir bagaimana cara untuk mendekati. Bagaimana cara untuk berhutang, carane nembung ben kenek piye. Nah, yang rugi siapa? Kita sendiri. Dan orang yang mendekati itu ada maksud dan tujuan tertentu hanya karena tahu nominal gajinya. Berikutnya yang kedua, jangan jujur atau mengumbar dan menceritakan harta yang Anda miliki. Kenapa? Karena hukum alam itu adalah di mana ada gula ada semut. Dengan menunjukkan
berapa banyaknya harta kita itu mengundang orang lain untuk berlomba-lomba mendekati, bahkan untuk menguasai. Dan dengan menunjukkan semua harta kita itu sama dengan kita makan di depan orang yang lapar. Bagaimana reaksinya? Habislah kita. Maka untuk itu dulur, apapun yang Anda miliki, pencapaian-pencapaian yang Anda bisa, tidak perlu diumbar pada orang yang tidak tepat. Terkecuali jika itu hitung-hitungan pajak nggih. Nah, jenengan baru jujur dengan harta benda yang panjenengan miliki, atau mungkin dari keluarga nggih. Pasangan itu selayaknya jujur. Jangan ada harta benda yang disembunyikan yang nanti lek konangan malah jadi bumerang nggih. Ini tidak lain adalah sebangga-bangganya kita memiliki apapun yang bisa kita capai. Jangan pernah menunjukkan ke khalayak umum dengan bungkus apapun, di mana itu memancing orang lain, bukan memotivasi nggih, tetapi memancing orang lain untuk menguasai atau mendekati. Bahkan ketika Anda mencari cinta sejati dengan cara demikian, Anda tidak akan mendapatkan. Karena apa? Sudah sejak awal itu sudah tertarik dari apa yang Anda ceritakan mengenai apa yang Anda miliki. Karena orang itu bisa berubah ketika melihat apa yang dimiliki oleh orang yang menjadi targetnya. Yang ketiga, jangan jujur mengenai kelemahanmu. Kenapa? Karena musuh itu selalu mencari, mengintai, dan mencoba melemahkan dengan cara mengetahui kelemahanmu. Sebaik-baiknya hubunganmu dengan temanmu, jangan pernah menceritakan apa yang menjadi kelemahanmu, ketakutanmu, kekhawatiranmu, dan juga kewaspadaanmu. Contohnya, Anda takut pada binatang-binatang tertentu, takut pada tempat-tempat tertentu, dan trauma akan sesuatu yang pernah terjadi pada Anda. Ini tidak perlu diceritakan secara detail. Karena apa? Ketika orang lain mengerti kelemahanmu, maka itu bisa dijadikan senjata untuk menghancurkanmu. Makanya kalau curhat itu jangan yang terlalu privasi, nggih. Kita punya Tuhan. Kalau kita punya masalah, curhat ke sesama manusia itu seperlunya. Yang paling penting, yang paling privasi, kita simpan, kita curhat pada Tuhan. Orang kalau sudah bisa mengenali dirinya sendiri, itu sudah bisa berkomunikasi pada dirinya sendiri. Apa-apa yang mesti dikeluarkan dari mulutnya, apa-apa yang ditulis dengan tangannya, itu difikirkan, apakah ini dengan menulis ini aku akan menemukan permasalahan atau menemukan solusi. Dan ketika aku menceritakan ini, apakah temanku serelevan denganku, sepemikiran denganku? Jika iya, mungkin saat berhubungan baik, maka semua kelemahan dan rahasia Anda bisa tersimpan rapi. Tetapi piring yang rekat saja bisa pecah, apalagi hanya sebuah hubungan yang mana ketika mengetahui semua tentang Anda, terutama kelemahan, sama dengan kartu as Anda dipegang oleh orang yang Anda percaya. Nah, apalagi kita sembarangan berucap apa yang menjadi ketakutan kita dan trauma kita, ini bisa dijadikan senjata oleh orang-orang yang memiliki rasa meri atau iri dengan kita. Jadi hati-hati mengenai kelemahanmu, simpan sendiri. Dan yang keempat adalah
privasi masa lalumu. Jangan pernah jujur mengenai masa lalumu yang lalu, di mana itu menurutmu adalah suatu kelemahan atau aibmu. Ingat dulur, semua orang punya masa lalu. Walaupun tidak semua masa lalunya itu buruk, tetapi bagi panjenengan yang mungkin memiliki ketraumaan sendiri pada masa lalunya, tidak perlu menceritakan hal itu, nggih. Mungkin dulu pernah punya aib yang mana aib itu tersimpan sangat rapi. Lalu ketika panjenengan teringat akan hal itu atau merasa itu membebani diri Anda, lalu menceritakan mengenai masa lalu Anda. Ternyata yang Anda ajak cerita bukanlah orang yang tepat. Nah, ini bisa menjadi bumerang bagi diri Anda sendiri, bahkan bisa menghancurkan masa depan Anda. Meskipun dalam suatu hubungan harus ada suatu kejujuran karena itu kunci utamanya, tetapi bukan berarti masa lalu Anda, orang yang sekarang bersama Anda mengetahuinya kalau hal itu tidak berdampak pada masa depan kalian berdua, nggih. Karena Tuhan saja menutupi apa yang menjadi aib Anda. Jadi tidak perlu Anda membukanya, nggih. Kecuali dulur, jika hal itu masih berkaitan dengan masa depan Anda dan memang itu harus jujur, bolehlah Anda jujur sepanjang yang Anda jujuri itu adalah orang yang tepat, nggih. Karena sesuatu yang disembunyikan itu lama-kelamaan juga akan menjadi bom waktu. Tetapi dulur, ingat, apa-apa yang menjadi pengalaman pribadi Anda tidak perlu juga Anda ceritakan semuanya, apalagi mengenai hal-hal yang tidak bisa diambil manfaatnya. Kenapa saya mengatakan demikian? Tidak lain supaya Anda yang memiliki pengalaman yang masa lalunya menyakitkan itu tidak bangkit lagi rasa di mana sakitnya atau trauma yang pernah Anda alami. Baik dulur, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diambil manfaatnya. Saya Fitrika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.